sudah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Saudaraku, Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari, Syekh Ali Hasan, saya Zulkifli Hasan. Sama-sama Bani Hasan, cuma saya nggak ada Syekhnya. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasofa, terima kasih telah menyambut dengan begitu semarak. Tepuk tangan untuk rektor kita. Pak Wali Kota yang saya hormati, yang juga sudah memberikan sambutan tadi kata Pak Wali Kota, Pak Zulkifli Hasan baru pertama kepada Sidibuan. Itu yang tidak tepat. Ini kunjungan saya kali keempat kepada Sidibuan. Kali keempat. Pertama sebelum kemari lewat darat dari Sumatera Barat, dari Padang. Kali kedua, kali ketiga, kali keempat pakai pesawat charteran. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Pak Rektor dan seluruh jajaran, saya didampingi tadi sudah memberikan sambutan. Pertama, Dr. Saleh Daulay, boleh tepuk tangan. Ini Pak Saleh Daulay ini di DPR itu hari-hari kelahi mikirin Padang Sidibuan aja, sampai sakit. Berjuang asrama, dulu di sini saing pengen jadi IAIN, itu termasuk perannya Saleh Daulay. Boleh kami ceritakan. Juga rombongan saya, teman-teman saya tadi sudah disebut, Pasar Umum. Satu lagi terkenal dengan Uya. Ternyata di sini populer sekali dua-duanya. Serius, tapi santai. Ya. Pertama saya akan bicara mengenai karena diminta soal perdagangan. Ya. Perdagangan mudah-mudahan 3 menit. Nah, adik-adik, memang dunia sekarang tidak mudah. Kalau adik-adik nonton TV, Jerman yang bikin pesawat, bikin mobil Mercy, sekarang rakyatnya demonstrasi. Seperti kita tahun 98 meminta harga turun. Begitu juga Inggris di London, begitu juga di Paris. Pendek kata, Eropa ya mengalami kesulitan yang luar biasa. Ada kesulitan energi, kesulitan pangan yang melahirkan juga kesulitan keuangan. Oleh karena itu tahun-tahun ini kita akan memasuki tahun-tahun resesi. Eropa sudah, Turki hampir 2 kali lipat inflasinya. Tetapi kita ya ini kalau mahasiswa semester 1, semester 2 sudah paham. Kita bersyukur ekonomi kita triwulan pertama masih tumbuh 5,44. Nah besok ini ya bulan besok akan tumbuh lebih tinggi lagi, kemungkinan 5,5, 5,6. Ekspor kita surplus, kita masih triwulan pertama masih surplus 35,9 miliar dolar. Nah itu semua harus kita syukuri. Terima kasih kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping tentu masih ada kekurangan-kekurangan. Tentu itu perannya DPR, perannya wali kota, perannya rektor, peran kita semua. Kuncinya Indonesia akan maju kalau kita kolaborasi, kerjasama. Itu kunci, kata kuncinya.
Nah sekarang yang kedua sebagai Menteri Perdagangan, apa yang sudah saya lakukan? Yang sudah saya lakukan banyak, tapi waktunya kan pendek. 2 saja. Saya diangkat jadi menteri karena minyak goreng bergejolak. 5 bulan minyak goreng nggak jinak-jinak. Ya, saya diminta Presiden kasih waktu 2 bulan agar harga terkendali. Alhamdulillah 2 minggu di mana-mana harga minyak curah dan minyak kita sudah bisa Rp14.000. Cuma 2 minggu. Kalau ini tepuk tangan boleh kok, nggak apa-apa. Yang kedua, di Sumatera Utara ini banyak perkebunan sawit. Ini Ketua DPRD masih tahu. Banyak yang datang kepada saya demo. Ya, tandan buah segar ada yang dibuang, ada yang tidak dipetik karena harganya murah. Harganya 800 sampai 1.000 rupiah. Ada yang sudah mulai bakar-bakar dari Riau, dari Sumatera Utara. Oleh karena itu saya kembali ditugas Presiden. Harga tandan buah segar sawit dalam waktu 2 bulan harus 2.000. Saya jawab 2 minggu. Insya Allah Pak Presiden harga tandan buah sawit sudah Rp2.000. Alhamdulillah sekarang sudah di atas Rp2.000. Amin. Nah ini cerita mengenai perdagangan singkat. Sekarang yang kedua untuk adik-adik anak-anak sekalian. Karena anak saya yang paling muda, yang paling bontot, paling bungsu, mungkin lebih tua dari kalian. Jadi ini saya penting. Saya lulusan madrasah ibtidaiyah. Saya lanjut ke sekolah namanya dahulu Pendidikan Guru Agama PGA. Jadi kalau saya tidak merantau, saya ini menjadi guru sekolah dasar bidang agama Islam mestinya. Jadi aslinya guru. Ini. Lulusan PGA saja, Pendidikan Guru Agama, yang waktu saya sekolah madrasah ibtidaiyah mesti berjalan kaki 5 km. Sekolah kami alasnya tanah, temboknya nggak ada begini, geribik dari bambu. Ya, sekolah sedapatnya, sekedarnya, seadanya pada zaman itu saja bisa jadi ketua MPR, bisa jadi menteri kehutanan, bisa jadi menteri perdagangan. Sekarang lulusan PGA, apalagi anak-anakku sekalian sudah bisa kuliah di kampus terbaik, salah satu kampus terbaik di Sumut, UIN Sahada, kampus terbaik, tempat tadi kalian sekolah. Lihat bangunnya hebat, rektornya, staf pengajarannya hebat juga. Oleh karena itu kalian bisa jadi apa saja yang kalian inginkan, yang kalian cita-citakan. Tentu untuk sukses tidak ada jalan yang mudah, tapi jalan yang berliku mendaki. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh belajar dengan keras, berdoa meminta kepada Allah, insya Allah kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Saya Pak Saleh Daulay, kita bisa buktikan lulusan pendidikan guru agama dari kampung saya nggak ada listrik ini dulu. Saya dari Lampung, tidak ada listrik. Kalau belajar pakai lampu tempel, kalau bangun yang hitam hidungnya karena kena asap. Ya, kalau kita sungguh-sungguh, buktinya bisa. Anak-anak sekalian, kita diberi Allah Subhanahu wa taala modal yang sama. Apakah agamanya Islam? Apakah dia hafal Quran? Dia sekolah di UIN? Dia orang tidak beragama Islam? Semua sama. Siapapun Allah memberi modal yang sama. 1 hari, 1 hari, 1 kali 24 jam. Dan sunnatullah, barang siapa yang sungguh-sungguh memenuhi sunnatullah itu, dia akan mendapat apa yang mereka cita-citakan. Saya ambil contoh sederhana.
Ini kertas. Kalau saya lepas, dia jatuh ke bawah. Bagi kita satu peristiwa yang biasa. Tapi ada orang yang mempelajari. Kenapa kalau jatuh ke bawah? Lahirlah apa yang kita kenal sekarang dengan hukum gerak. Yang tidak mempelajari tidak dapat apa-apa. Singapura itu tidak seperti Padang Sidempuan, tidak punya kebun sawit, tidak punya lahan pertanian, tetapi dia menjadi negara yang paling makmur di dunia. Kenapa? Karena dia belajar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada seluruh umat manusia sama, tidak dibeda-bedakan untuk dunia. Kita punya sejarah. Rasulullah 23 tahun membangun peradaban, hanya 23 tahun. Ditambah masa Khalifah Umar, maka Islam pada waktu itu menguasai dunia. Di barat seperti sekarang Amerika, zaman dulu namanya Romawi Timur. Di timur namanya sekarang Tiongkok, kalau sekarang. Tapi dulu yang superpower adalah Persia. Dalam waktu singkat, barat dan timur dikuasai oleh umat Islam. Maka Islam hampir 1000 tahun menjadi penguasa dunia. Kenapa? Karena Rasulullah berhasil merubuhkan berhala-berhala. Yang tinggal adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada tempat bertunduk, hanya kepada Allah saja. Kenapa sekarang mundur? Kenapa sekarang mundur kita? Kita mulai banyak berhala-berhala baru. Agama, kata Sayyidina Ali, adalah berpikir merdeka untuk mendekati mencari kebenaran mutlak yang tidak mungkin atau mustahil, tapi mendekati. Oleh karena itu merdeka berpikir. Nah, merdeka berpikir menghasilkan nilai-nilai itu berubah menjadi tradisi menjadi ormas-ormas. Nah, lahirlah berhala-berhala baru. Di Timur Tengah, nomor 1 keluarga, nomor 2 suku, nomor 3 ormas, nomor 4 baru Islam. Oleh karena itu kita jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai nanti ormas jadi berhala. Umat Islam ribut satu dengan yang lain. Karena ada NU, ada Muhammadiyah, ada PKI, kita bertarung satu sama lain. Orang yang jadi presiden, kita yang berkelahi. Orang yang dapat manfaat, kita jadi bermusuhan. Harus kita akhiri. Pada zaman dahulu, Islam yang sampai di barat, yang disampai di Sumatera Utara ini adalah Islam yang ulamanya adalah ulama saudagar, ulamanya politisi, ulamanya yang saintis, ulamanya ulama yang panglima perang. Hebat pada masa itu, karena ada mereka bersatu, kokoh, kuat. Itulah yang saya harapkan lahir dari UIN Padang Sidempuan ini. Saya merasa optimis, bahagia melihat wajah anak-anak sekalian, wajah penuh harapan. Saya yakin Indonesia akan jauh lebih baik hari ini dan esok dan masa yang akan datang. Melihat wajah-wajah anak-anak sekalian. Oleh karena itu, sekali lagi, kita punya modal yang sama. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita tidak serius, kalau kalian tidak belajar dengan sepenuh hati, kalau kalian tidak belajar dengan sepenuh pikiran, kalau kalian tidak berjuang dengan sepenuh jiwa, maka orang lain yang akan unggul. Itulah peradaban. Maka dipikirkan, akan dipikirkan. Anak-anak sekalian, sekali lagi, hidup itu memilih pilihan. Manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala memang makhluk yang paling istimewa karena manusia boleh memilih. Ada free will. Kita memilih menjadi orang sukses, orang yang maju, orang yang hebat secara agama. Allah yang akan tegak dan hebat atau tidak terpulang kepada kita.
Kalau kita tidak memilih, kalau orang lain yang memilih, maka mereka lah yang berjaya. Dan itulah yang terjadi sekarang di dunia. Nah, kita harap anak-anakku sekalian, adik-adiklah yang akan menjadi masa depan kita. Itu dari saya. Yang terakhir, nah waktunya habis dari sini ke kampus satu lagi, kalau ya. Nah, ada satu lagi. Saya ingin mengundang 3 orang mau saya uji. Kalau ada yang berani, silahkan maju. Laki-laki 1 atau 2, perempuan 1, atau perempuan 1, laki-laki 2. Coba, ada yang berani maju nggak? Maju. Berapa orang? 4. Baik. 1, 2, 3, 4. Perempuan mana ya? Baik. Tadi saya mengatakan hidup itu pilihan. Betul kan? Kalian yang tidak memilih atau memilih tetap duduk, itu pilihan. Tapi ada teman kalian yang memilih berani maju ke depan. Berani. 4 orang. Betul? Ini kan pilihan kita kan? Ya. Ada yang tidak berani maju, ada yang berani maju. Pilihan. Walaupun yang di bawah mungkin lebih hebat, lebih pintar, mungkin nilainya 10 semua. Tetapi kalau kalian tidak berani memilih, tidak berani mengambil inisiatif, tidak terjadi perubahan apa-apa. Yang berani mengambil kesimpulan, yang berani mengambil inisiatif, maju ke depan. Kalau ke depan saya tidak apa-apain. Yang berani maju ke depan, saya kasih hadiah untuk beli buku masing-masing 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Yang tidak maju nyesal gak? Nyesal itu belakangnya. Ini contoh sederhana bahwa hidup itu memilih. Adik-adik anak-anakku sekalian, kita lahir sudah sebagai pemenang. Tidak mungkin kita ada dalam semesta ini tidak jadi pemenang. Oleh karena itu kalian semua orang hebat. Tergantung perjuangan berikutnya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita ini kalian orang-orang hebat. Jangan pernah merasa tidak bisa. Yang ada belum bisa. Oleh karena itu kamu mau apa? Tentukan masa depanmu. Tentukan. Bikin roadmap, rencana. Pelajari secara sungguh-sungguh. Saya usia tahun 83 atau 84. Saya sudah honeymoon bersama istri saya tentunya di Danau Toba dan Persitagi. Usia saya pada waktu itu 24 tahun. Istri saya 23 tahun. Saya sudah punya kantor besar di Sumatera Utara, di Medan. Usia 24 tahun. Pada usia 24 tahun, saya sudah hampir punya kantor cabang di 20 provinsi. Hampir di 100 lebih kabupaten. Masih muda. 24 tahun pada waktu itu. Anak-anak sekalian zaman sekarang, coba lihat, ya. Kita lihat Perdana Menteri Inggris terpilih usia 42, muda-muda. Rata-rata orang 42 tahun sudah menjadi top CEO sekarang. Oleh karena itu ada di mahasiswa, kalau semester 2, semester 3 sudah begitu gagah, begitu hebat. Kalau masih tangan di bawah, mesti dievaluasi dirimu. Kamu mesti mengevaluasi dirimu. Sudah semester 1, sudah semester 2, sudah semester 3, apalagi kamu lulus, masih tergantung kepada pihak lain, hati-hati. Bisa terlambat. Bisa terlambat. Zaman ini zaman yang lebih mudah dibanding zaman saya. Saya ceritakan satu kasus.
Saya ada mewawancara satu siswi semester 3 di satu kampus Gunung Tinggi. Saya hobi baca buku, saya beli buku. Buku yang saya beli itu saya penasaran, saya telepon, yang melayani dia, yang jual dia, bosnya dia, semuanya cuma satu orang. Saya undang saja ngopi, dia perempuan, semester 3 satu kampus swasta, yang tempat saya beli buku itu saya tanya, berapa dia satu hari laku bukunya yang dijual itu? 30 sampai 50. 30 buku sampai 50 harganya 245. Buku harga kira-kira 50.000. Maka untungnya 195.000. Ongkosnya anggap 95, dia untuk 1.001 buku. Kalau satu hari 30 saja maka 3 juta. Sebulan berarti berapa itu? 90 juta mahasiswi semester 3 di satu kampus swasta. Kalian lebih dari bisa. Oleh karena itu jangan sekedar ikut. Temannya kuliah, kamu ikut kuliah. Temannya main, kamu ikut main. Tentukan anak-anakku sekarang. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh mengukir sejarah dalam diri kalian, ya kita akan jadi follower orang rata-rata. Padahal orang lain melakukan hal yang luar biasa, maka kita, karena kita itu akan menjadi masyarakat menjadi bangsa, menjadi negara, menjadi umat satu kelompok yang besar, dan pada akhirnya disitulah perjuangan Islam. Terpulang individu yang luar biasa, maka negara, bangsa, agama akan berjaya. Pilihan ada di anak-anakku sekalian. Kami mendoakan semoga kalian sukses. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa banyak untungnya yang berani ambil inisiatif. Sudah dapat beli buku, dapat foto lagi. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Kepala Menteri pada jadi Oke. Perkenalkan, nama saya Esi Nasution. Saya jurusan Ekonomi Syariah semester 7 di UIN Sahada Padang Sidempuan. Begini Pak, dalam dunia saat ini digambarkan mengalami resesi untuk tahun berikutnya di tahun 2023. Sementara di negara-negara maju maupun berkembang yang ada di Eropa itu sudah mengalami resesi di tahun ini, begitu. Jadi saya juga orang yang terjun dalam dunia ekonomi dan orang calon-calon yang akan masuk ke dunia ekonomi. Saya memiliki pertanyaan, apa sih sebenarnya fokus pemerintah dalam khusus perdagangan di Indonesia agar mempertahankan kinerja pemerintah yang tetap surplus di tahun ini? Ya Pak. Itu aja. Ya Pak. Dan silakan kembali. Ya ini bagus pertanyaannya. Kita Indonesia itu ingin
menjadi negara maju pada tahun 2045. Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Ada satu yang mesti dilakukan. Kuncinya Indonesia mesti menguasai pasar dunia. Tanpa itu mustahil. Tanpa menguasai pasar dunia, kita tidak mungkin akan mencapai visi Indonesia 2045 menjadi negara maju. Kita punya pasar namanya pasar tradisional, ya. Banyak lain, tapi yang paling penting yang harus dilakukan. Banyak hal yang saya sampaikan ini paling penting. Kita punya pasar tradisional namanya Barat, Singapura, Eropa, Amerika, selalu begitu. Nah sekarang tadi ada yang menanyakan Eropa, Barat, Amerika mulai sunset turun. Nah oleh karena itu Indonesia harus melihat pasar yang baru, yang potensinya luar biasa, dan itu yang saya lakukan. Kita buka tol-nya, jalan tol, agar UMKM, yang paling penting UMKM. Karena UMKM ini kalau tidak maju, Indonesia tidak bisa maju. Kuncinya ada di UMKM. Karena UMKM hampir banyak sekali, hampir 60% dari usaha itu UMKM. Nah, kita buka doorway untuk membuka pasar-pasar yang baru. Mana itu? Asia Selatan. Asia Selatan itu ada India. India uangnya banyak. Uangnya banyak, bisa beli. Sementara ini kita abai, ya. Saya dagang sama orang India kontrak 3,2 miliar dolar, hampir 50 triliun cuma waktu 1 hari. Luar biasa. India penduduknya 1 miliar lebih. Pakistan dan Bangladesh hampir 400 juta. India, Pakistan, Bangladesh 1,5 miliar. Kalau makan salak satu saja 1,5 miliar salak, bayangin. Kita Kementerian Perdagangan membuka jalan tolway, mempermudah membuat perjanjian dagang dengan negara Asia Selatan. Yang kedua, Afrika. Afrika punya uang sekarang, bisa beli, tidak cerewet, 1 orang lebih. Oleh karena itu kita buka sekarang kunjungan bisnis, ya. Perjanjian dengan pemerintah agar mempermudah perdagangan antara kita dengan mereka. 1 miliar Afrika. Kalau 1 orang makan durian 1 miliar durian, bayangin. Ya. Kemudian kita mengembangkan Timur Tengah. Arab Saudi nanti haji akan menjadi 5 juta, umroh 35 juta. Akan ada 40 juta orang datang ke Arab Saudi setiap tahun. Itu pasar yang besar. Sekarang di Arab Saudi makan patin dari Vietnam, bukan dari Indonesia. Yang makan orang Indonesia. Patinnya dari Vietnam. Makan rendangnya Sumatera Barat, tapi mereka sekarang makan rendang dari Thailand. Nah, ini yang harus kita tembus, ya. Kita lagi berusaha agar di Mekah ada hipermat dari Indonesia, di Jeddah ada hipermat dari Indonesia, di Madinah ada hipermat dari Indonesia. Pasarnya 400 juta, uangnya banyak. Belum Asia Tengah, Eropa Timur, kalau kita mau jauh lagi sampai Latin Amerika. Jadi memang kita harus menjadi pasar dunia itu, maka ekonomi kita akan terus tumbuh pesat. Maka 2045 mudah-mudahan kita bisa jadi negara maju. Terpulang kepada adik-adik sekalian, siapa yang maju itu? Siapa? Kita atau mereka? Tidak cukup marah-marah sama orang. Oh ini di Padang Sidempuan ini sawit ini punya orang kota semua. Marah-marah tidak cukup. Karena ada teori mengatakan the survival of the fittest, yang kuat pastilah mengalahkan yang lemah. Itu teorinya. Oleh karena itu harimau disebut raja hutan. Nah kalau kita lemah, kita bodoh, maka kita akan jadi bangsa orang yang kuat dan pintar. Sekali lagi hidup memilih terpulang pada anak-anak sekalian. Memang sambutannya serius, jadi nggak bisa hafal. Tiga, cukup 1 karena kami akan melangkah acara ke acara berikutnya. Semoga manfaat. Nah, sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.